Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini perkenalkan, nama saya Ari Duta dari Badan Kesatuan Bangsa, ditempatkan sebagai petugas Desidini di Kecamatan Karangbilang. Di sini saya akan mencoba menerangkan materi dasar terkait dengan korupsi. Baik, kita mulai. Untuk materi dasarnya, langsung saja. Ini. Jadi tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian sudah tahu ya atau mengenal apa sih itu korupsi. Nah, di sini saya akan coba menerangkan sedikit banyak terkait dengan tindakan pidana korupsi. Baik, kita mulai untuk materi penyuluhan anti korupsi dasar dan integritas. Di sini Indonesia memiliki badan independen yang menangani terkait dengan tindak korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisa juga disingkat dengan KPK. Apa sih pengertian dari korupsi tersebut? Nah, untuk asal kata dari korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Jadi dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, bahkan Indonesia itu sendiri. Jadi banyak sekali istilah-istilah tentang atau kata-kata korupsi. Jadi untuk arti harfiahnya, korupsi itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Jadi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, itu ialah perbuatan yang sangat buruk sekali, perbuatan purwadarminta, korupsi, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, menyogok, dan sebagainya. Bahkan di Malaysia sendiri, istilahnya rasuah yang diambil dari bahasa Arab, yang artinya riswah, sama juga dengan korupsi. Untuk tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah korupsi atau menentang korupsi, itu menciptakan masyarakat yang berintegritas dengan norma dan etika terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, agar masyarakat itu sendiri mengerti dan paham tindakan tersebut sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai agama karena mengandung unsur ketidakjujuran, kebusukan, dan keburukan. Untuk dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia itu sudah ada atau sudah dituangkan di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Juga sama tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, apa dampak korupsi tersebut? Banyak. Dampak korupsi tersebut bisa mencakup dari kemiskinan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, terus menurunnya investasi, meningkatnya ketimpangan pendapatan, bahkan korupsi itu sendiri juga menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jadi faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, yaitu salah satu teori korupsi menurut Jack Polongon, ini saya ambil satu teori aja, itu menyebutkan bahwa korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.
keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Jadi kalau ingin masyarakat kedepannya itu berintegritas yang tinggi, tentu saja dididik sejak dini ya, dididik sejak dini seperti gambar yang tertera di sini. Ketika seorang anak yang telah dibekali dengan nilai anti korupsi dengan baik, maka ketika dewasa ia akan menjauhi perbuatan korupsi tersebut. Nilai-nilai itu berupa jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Di sini ada benturan kepentingan. Kalau berbicara terkait dengan benturan kepentingan, sumber-sumber benturan kepentingan itu seperti tidak profesional. Jadi sikap tidak profesional itu sikap yang tidak objektif, integritas yang buruk, kompetensinya juga buruk. Setelah tidak profesional, kita masuk ke personalitas. Jadi kepentingan pribadi juga ada hubungan afiliasi atau hubungan persaudaraan, pertemanan, kerabat, dan lain sebagainya. Ada lagi rangkap jabatan. Rangkap jabatan ini mempengaruhi kebijakan, juga kepentingan kelompok. Finansial, terdiri dari gratifikasi, hadiah, dan ada juga beberapa sumber lainnya. Kelemahan sistem, nah di sini budaya organisasi pengabaian nilai organisasi, struktur organisasi, juga standar operasi prosedur tidak memadai. Integritas, nilai anti korupsi, dan benturan-benturan kepentingan. Tadi sudah disebutkan ada 9. Yang pertama, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan terakhir keadilan. Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, agar mendidik anaknya sejak dini terkait dengan integritas, supaya kedepannya bangsa ini semakin maju dan tidak ada lagi korupsi di bangsa ini. Tapi jujur saja, terkait dengan korupsi di Indonesia ini susah, karena ibarat kita melihat gunung es di tengah lautan. Upaya pencegahan korupsi. Baik, untuk upaya pencegahan korupsi ini, diantaranya mengundang pimpinan KPK pada Rakernas BPN RI setiap tahun, melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dengan bahan dari KPK secara berjenjang, memasang slogan-slogan anti korupsi di setiap kantor setiap kantor masing-masing, menekankan pentingnya melaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten sabta tertib pertanahan. Ini saya ambil dari contoh di kantor pertanahan. Jadi sepertinya dari semua OPD sama sih, tertib administrasi, anggaran, perlengkapan, perkantoran, keuangan, disiplin kerja, dan tertib moral. Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Rencana aksi. Strateginya gimana? Sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, kurikulum pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, pengembangan penerapan kode etik. Untuk kegiatan, strategi sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, kegiatannya sebagai promosi internal dan bisa juga promosi eksternal. Kurikulum pendidikan anti korupsi, ini pembuatan kurikulum anti korupsi, juga sosialisasi kurikulum anti korupsi. Bagaimana dengan pengembangan dan penerapan kode etik? Ini ada ketersediaan kode etik khusus, ketersediaan mekanisme pelaporan, dan pelembagaan kode etik. Penegakan kode etik, termasuk reward dan punishment, sosialisasi kode etik, ketersediaan sarana pelaksanaan kode etik. Lalu untuk strategi pemberantasan korupsi,
Strategi pemberantasan korupsi ada 3, strategi jangka pendek, menengah juga, dan jangka panjang. Baik, untuk strategi jangka pendek, itu strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat atau pengaruh dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan untuk strategi jangka menengah, strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sampai perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara. Yang terakhir, ketiga, strategi jangka panjang. Diharapkan mampu merubah budaya atau pola pandang dan persepsi masyarakat terhadap korupsi. Di sini kita bisa melihat akan atau diagram hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Di sini dampak korupsinya bisa terjadi terhadap ekonomi, budaya, dan dampak-dampak lainnya yang mengakibatkan biaya sosial korupsi. Di sini pengertian dari unsur-unsur biaya sosial korupsi. Apa sih biaya korupsi? Biaya korupsi itu seluruh sumber daya yang diperlukan aparat hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maksud saya penuntutan juga, pengadilan dan pemasyarakatan, atau sampai selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial. Biaya sosial korupsi juga dibagi atau dibelah menjadi 2, eksplisit dan implisit. Di antara eksplisit itu adalah biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi, dan biaya akibat korupsi. Ini ya, yang bisa disebut dengan biaya eksplisit. Untuk implisit, biaya implisit korupsi, biaya akibat korupsi. Next, ada 30 delik pidana korupsi yang sudah dikemas menjadi 7 kelompok. Jadi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, kemudian dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama, perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Yang ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini perbedaannya. Apa sih perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap itu sendiri? Jadi gratifikasi, uang pelicin itu hampir mirip ya, Bapak Ibu sekalian, 11-12. Biasanya kalau untuk gratifikasi itu bisa disebut pemberian hadiah, biasanya pada saat momennya hari raya. Jadi bila mana suatu OPD itu ada di daerah industri, biasanya setiap hari raya atau menjelang hari raya, mau hari raya itu bagi-bagi angpau, bisa juga memberikan hasil produksi kepada organisasi perangkat daerah tersebut. Next. Nah, di sini pengertian untuk gratifikasi, pemberian dalam arti luas yaitu meliputi penerimaan atau pemberian, uang atau setara dengan uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan masih banyak lainnya. Untuk uang pelicin, nah ini uang pelicin, uang sogokan ini, uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan, seperti layaknya bisa disebut uang semir. Jadi misalkan kalau contoh panjenengan punya anak, pengen dimasukkan di suatu instansi di pemerintahan, jenengan kenal dengan pegawai si A, lalu
pegawai si A bilang, sorry, lalu jenengan bisa memberi uang pelicin atau uang semir tersebut tujuannya agar anak jenengan bisa lekas masuk dan bekerja di instansi tersebut. Pemerasan atau centik merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. Diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang, menyerahkan barang atau uang dan sebagaimana dengan ancaman. Antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Jadi ada istilahnya jenengan itu misalkan kalau ada pemerasan biasanya disertai dengan ancaman supaya yang bersangkutan bisa mengeluarkan uang. Next, penyuapan. Disuap. Nah, ini sudah besar menjadi disuap. Tindakan memberikan penyuapan, tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Misalnya kalau ada kasus-kasus banyak sekali ya di TV-TV, kasus-kasus jaksa ini, terus hakim ini, padahal sudah mengetahui kasus pidana seseorang, akhirnya yang bersangkutan menyuap agar supaya kasus tersebut menjadi ringan. Bahkan bisa sampai lolos dari jerat hukum. Lanjut, kita masuk ke perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Di sini nampak di layar skala korupsi terdiri dari tingkat gurem, kecil, medium, besar, kakap, dan totalnya sekitar sekian dari gurem sampai dengan kakap. Nah, jumlah pelaku gurem 22, total kerugian negara dari pelaku skala korupsi gurem sekitar 108,4 juta. Total hukuman finansial yang dituntut jaksa 1.682 dalam hitungan persen. Jadi total hukuman finansial yang dijatuhkan Mahkamah Agung 1.141. Bisa kita lihat di layar monitor, kecil atau skala korupsi kecil, jumlah pelaku 128, total kerugian 6,3 miliar, total hukuman 183%, total hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung terkait dengan finansial 401%. Begitu juga dengan medium, besar, dan kakap. Total jadi keseluruhan untuk tingkat kejahatan pidana korupsi 542. Nah, ini tidak kelihatan ini. Saya taruh atas saja dulu. Jadi total kerugian untuk mencakup semuanya 73,1 triliun. Berapa total hukuman finansial yang dituntut jaksa? Itu adalah 44% dari nilai total kerugian keuangan negara. Total hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung berapa? Hanya 7%. Nah, ini pengertian kerugian keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebetulnya tidak terdapat definisi khusus ya mengenai kerugian keuangan negara ini. Karena apa ya? Yang ada hanya cara penanganan dan rujukan penghitungannya. Sudah tertera di layar monitor untuk pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 tahun 30 Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ditulis di ayat 1, dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka
penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Lalu yang kedua, penjelasan terkait dengan tindak pidana korupsi di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang telah dirubah ke nomor 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara itu adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntansi publik yang ditunjuk. Di sini kerugian negara, termasuk juga uang negara ya, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun itu lalai. Apa yang dimaksud dengan hukuman finansial koruptor? Hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk referensi atau role model negara yang anti korupsi di sini bisa kita lihat seperti Singapura dan Hong Kong. Role model KAK dunia Singapura, gerakan pemberantasan korupsi sudah berjalan dalam kurun waktu yang sangat lama di Singapura. Pemerintah kolonial Inggris sudah mulai memikirkan bagaimana strategi yang tepat untuk mengurangi korupsi itu sendiri, yang semakin lama semakin parah di negara itu. Hingga pada tahun 1952, semua kasus korupsi ditangani oleh unit kecil di Kesatuan Polisi di Singapura sana yang disebut atau istilahnya unit anti korupsi. Akan tetapi unit ini dianggap kurang mencukupi setelah pada bulan Oktober tahun 1951 ditemukannya keterlibatan polisi Singapura dalam penyelundupan opium senilai 400.000 dolar Singapura. Wah, ini jadi apa ya, petugasnya sendiri juga terlibat main gitu-gituan. Jadi terbongkarnya kasus ini itu mengawali dibentuknya CPIB atau singkatannya dari Corrupt Practice Investigation Bureau sebagai organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi. Akhirnya di Indonesia pun juga didirikan lembaga independen tersebut yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu KPK, singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Bisa dilihat tujuan strateginya, ultimate goal, tujuan utama, yaitu penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi pemberantasan, pencegahan dan penindakan korupsi. Indikator keberhasilan, fokus di area, ada sasaran dan strategisnya. Indikator keberhasilan bisa dilihat di layar monitor, penanganan kasus grand korup dan penguatan Abgagung, perbaikan sektor strategi terkait kepentingan nasional, pembangunan pondasi, penguatan sistem politik, persiapan fraud, pembangunan kelembagaan KPK. Untuk sasaran strategis, keberhasilan penanganan kasus, efektivitas penanganan perkara, korupsi oleh Abgagung, meningkatnya kinerja pada sektor strategis, terwujudnya lembagaan SIN secara formal, terbangunnya integritas di sektor politik, terbangunnya konsep fraud control sebagai sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Untuk indikator keberhasilan, kasus pokok grand corruption, conviction rate kasus yang disupervisi, indeks kinerja sektor strategis atau survei, persentase pelembagaan SIN, indeks strategi integritas sektor politik, survei juga, persentase pembangunan konsep dan desain fraud control, indeks integritas KPK berdasarkan survei. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit banyak pengetahuan terkait dengan
materi korupsi tingkat dasar. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga sebagai pembangkit integritas kita masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.